tugas kelompok untuk ulangan tengah semester ya dari mata kuliah pengelolaan destinasi pariwisata. Nama saya Intan. Nama saya Widya. Nama saya Levarika. Nama saya Ines. Dan saya Mesri. Boleh tahu kok jabatannya di sini sebagai apa? Saya kebetulan jadi di sini sebagai pemandu wisata atau budaya dan budaya musik. Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana awal mula ide pembentukan objek wisata museum Juang? Objek, gimana ide pertama objek wisata museum Juang? Karena jadi objek sebenarnya di sini objek wisata sejarah ya sebenarnya. Gimana sih terbentuknya? Karena memang gedung ini sendiri khususnya di kita ini memang bukan apa yang kita tonjolkan di sini adalah tentang sejarah kemerdekaan ya. Kenapa sih gedung ini dijadikan Museum Juang 45? Karena memang gedung ini sendiri besar jasanya atau besar sejarahnya, makanya gedung ini dijadikan Museum Juang 45 karena memang gedung ini sangat bersejarah khususnya di masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Makanya di sini dijadikan tempat wisata bersejarah. Kalau sejak kapan gitu Pak ada museum ini? Pembentukan ini. Kalau gedungnya ini sendiri, kalau gedungnya dibangun itu tahun 1938 oleh orang Belanda ya. Waktu itu gedung ini memang dijadikan hotel. Nah, kalau untuk dijadikan museumnya, kita itu tepatnya dijadikan museumnya pada tanggal 19 Agustus tahun 1974 itu oleh presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto dan gubernur pada saat itu Bapak Ali Sadikin. Dan semenjak itulah gedung ini dijadikan Museum Juang 45. Apakah pemerintah daerah setempat ikut terlibat dalam perencanaan pembentukan museum ini? Iya, betul. Karena kan pertamanya gedung ini memang diserahkan ke Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta ya. Makanya setelah itu baru diserahkan untuk dijadikan museum ya. Terlibat pemerintah daerah setempat ini. Bapak boleh ceritain sedikit gitu proses perencanaan awalnya sampai sekarang? Kalau perencanaan awal sampai sekarang, sebenarnya kalau perencanaan itu dulu, kalau sekarang memang sudah terrealisasi ya. Kalau untuk dulu memang kalau untuk rencananya jadi museum memang cukup panjang ya, sebagai segala macam lah penelitian ada, baru gedung ini bisa ditetapkan sebagai gedung yang bersejarah ya, ditetapkan sebagai benda cagar budaya seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi, sudah tempat ini memang sudah benar-benar menjadi cagar budaya dan bisa dilindungi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Apa saja sih Pak strategi yang dilakukan oleh Museum Juang ini untuk mengembangkan wisata sejarah? Nah, biasanya kita adakan promosi ya. Promosi itu misalkan kita sebelum pandemi kita sering mengadakan acara-acara, terus kita juga sering mengadakan kayak adakan promosi melalui media sosial ya. Lalu kita biasanya kita adakan promosi itu untuk mengembangkan museum sendiri dan juga untuk meningkatkan minat pengunjung untuk datang ke museum. Masih ada nanti pakai evaluasi dari strategi itu yang ada Karena kan pasti udah buat rencana sebelum pandemi misalkan kan, terus karena pandemi mungkin ada rencana yang jadi tertunda, itu seperti apa Pak? Nah itu sampai sekarang memang kita masih terus mengenalkan mencari strategi yang baik ya untuk khususnya untuk museum ini, untuk keseluruhan lah ya, untuk yang jelas untuk kebaikan museum ini memang ada beberapa rencana-rencana yang tadinya memang kita sudah sangat matang untuk mempromosikan misalkan. Terus jadi sekarang itu yang tadinya kita rencana mau adakan acara misalkan kita ada acara namanya Napak Tilas nih untuk menarik pengunjung. Tadinya kita sudah rencanakan sudah matang itu semua menarik pengunjung, tapi tiba-tiba batal gitu kan karena adanya ini. Nah strategi kita karena di situ tidak bisa, akhirnya kita nyari alternatif lain. Sekarang kita lebih banyak ke biasanya mengadakan daring bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mempromosikan biasanya seperti itu. Berarti cara promosi itu tadi termasuk daring? Iya, daring. Penyuluhan melalui daring.
Museum Juang 45 ini rutin nggak sih Kak melakukan perbaikan fasilitas? Kita ada perbaikan biasanya memang kita setiap setahun sekali atau beberapa ada kita waktu-waktu tertentu, misalkan ada yang sifatnya 1 tahun sekali, misalkan ada yang harus direnovasi dan diperbaiki, ada yang hanya beberapa, dan juga ada kita misalkan tergantung kebutuhan, juga seperti itu kita. Jadi ada tahunan, ada beberapa tahun, dan juga ada waktu-waktu yang memang itu butuh memang harus dilaksanakannya pada saat itu. Ada kendala nggak sih Kak dalam mengembangkan wisata sejarah ini? Kalau sekarang ya, kalau setelah pandemi ini memang sangat terkendalanya karena memang kita belum bisa bertatap muka dengan orang. Jadi kalau untuk mempromosikannya memang sekarang sangat susah gitu. Kendalanya sekarang itu aja sih. Kan juga kalau misalkan kita lewat kayak daring ini, ya kalau sinyal lagi bagus sih bagus, kalau lagi jelek itu ada kendalanya sih. Berarti untuk pengunjungan di akhir-akhir ini menurun ya Pak? Sangat menurun. Kita itu sekarang turunnya hampir 80%. Ya. Tapi ada pembatasan? Ada, kita ini sekarang 50% bisa masuk. Misalkan kita kan rombongan itu 30 orang, paling yang masuk bisa 15 orang. Dan sekarang juga memang rombongan belum ada yang sekolah. Ya jadinya kita sekarang ya itu masih sangat sedikit lah, sangat turun sekali. Kegiatan yang sudah dilakukan seperti event-event itu ada apa aja Kak? Kita itu biasanya ada napak tilas, ya, terus wisata kota tua, ya, ada wisata kampung tua, ada jelajah malam. Itu kita adakan, tapi sampai saat ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sri Purwanti dari Universitas Nasional jurusan Pariwisata. Kelompok kami telah melakukan wawancara di Museum Juang 45 yang terletak di Menteng, Jakarta. Sebelum kami menjelaskan tentang hasil wawancara, saya akan bercerita sedikit tentang sejarah dan cerita singkatnya dari Museum Juang. Gedung Juang 45 atau Museum Juang 45 adalah salah satu museum yang berada di Jakarta, tepatnya berada di Jalan Menteng Raya nomor 31. Saat itu pengelolanya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Awalnya gedung ini dibangun pada tahun 1938 oleh orang Belanda untuk dijadikan hotel dengan nama Hotel Skomper. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Skomper ini dikuasai oleh pemuda Indonesia dan dijadikan asrama serta tempat pendidikan nasionalisme. Para pemuda Indonesia, Hotel Skomper kemudian diganti dengan nama Gedung Menteng 31 setelah melalui serangkaian perbaikan dan renovasi. Gedung Menteng 31 diresmikan oleh Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dengan nama Museum Juang 45 pada tanggal 19 Agustus 1974. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suci Amalia, mahasiswi Prodi Pariwisata Universitas Nasional. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan. Awal mula ide pembentukan museum ini karena gedung ini sangat banyak menyimpan sejarah, khususnya di masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menurut pengelola, perencanaan awal mula museum ini sangat panjang dan dilakukan segala macam penelitian. Perencanaan awal Museum Juang 45 mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada membangun visi dan misi, kemudian ada tinjauan sumber daya kelembagaan, aset dan koleksi. Berikutnya ada menentukan atraksi lokal dan museum. Selanjutnya ada mengambil keputusan kebutuhan manajemen dan sumber daya. Selanjutnya ada menentukan alur cerita pameran, menentukan tata letak pameran, analisis kebutuhan ruang, rendering pameran, menentukan konsep arsitektur, merancangkan kepegawaian awal, menentukan jadwal proyek awal, dan yang terakhir ada menentukan anggaran pembentukan.
Dan masih banyak lagi hal-hal yang dipertimbangkan sehingga gedung ini dapat dijadikan dan ditetapkan sebagai tempat benda cagar budaya yang saat ini sudah terrealisasikan menjadi tempat benda cagar budaya dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Oke, sekian hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Halo, nama saya Alia Farika, mahasiswa pariwisata Universitas Nasional. Menurut hasil wawancara pihak Museum Juang adalah ada beberapa penerapan strategi yang dilakukan oleh Museum Juang, yaitu dengan melakukan promosi-promosi baik secara langsung ataupun media sosial. Promosi secara langsung biasanya dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan acara atau event seperti napak tilas, pameran, penyuluhan pemusiuman, pekan museum yang seperti lomba-lomba, jelajah malam, dan lain-lain. Hal ini untuk meningkatkan minat pengunjung untuk datang ke Museum Juang 45. Selanjutnya, dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas rutin di setahun sekali dan waktu-waktu tertentu tergantung kebutuhan. Hal ini untuk menarik wisatawan dan membuat wisatawan nyaman berada di dalam museum ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ines. Halo, nama saya Ines Windiarti, mahasiswi program studi pariwisata Universitas Nasional. Menurut hasil wawancara pihak Museum Juang, bahwasannya masih dilakukan evaluasi untuk mencari strategi yang baik agar dapat terus menarik wisatawan. Evaluasi tersebut terletak pada strategi promosi, karena pada masa pandemi pihak pengelola harus mencari langkah alternatif, yaitu dengan melakukan promosi secara daring atau virtual yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Selain itu, dengan melakukan penyuluhan permusiuman yang dilakukan melalui daring pula. Langkah perencanaan untuk kedepannya, Museum Juang masih terus menggencarkan strategi promosi dan menginformasikan kepada masyarakat luas. Hal ini guna menarik wisatawan untuk berkunjung kembali ke Museum Juang. Karena pada masa pandemi sangat terjadi penurunan pengunjung sebanyak 80%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.